Shalom, selamat pagi. Kita tetap ada di dalam sukacita Kristus. Mari kita mau memuji Tuhan dulu. Kita naikkan ucapan syukur. Selamat pagi Bapa. Bapa dalam surga, terima kasih buat cintamu yang sangat luar biasa, kebaikanmu yang tidak pernah putus-putusnya. Dan pagi hari ini kembali kami telah menyiapkan hati kami, bukan dengan cara kebiasaan tetapi dengan penuh kerinduan, dengan penuh iman, karena kami percaya Allah kami yang tidak terlihat adalah Allah yang hidup, Tuhan yang berkualitas, yang tengah berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kenyangkan kami, sehatkan kami dengan firman-Mu. Amin. Keluarga besar SKBB, para siswa, para kerabat dan para sahabatku, dimanapun berada, baik di rumah masing-masing atau mungkin sudah ada di tempat pekerjaan, kita tetap tidak dapat berkata bahwa Tuhan itu meninggalkan kita. Tuhan itu begitu luar biasa. Sekali lagi kita diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang sangat berkualitas. The best quality. Kualitasnya bukan hanya nomor satu, tapi lebih dari segala-galanya yang ada di dalam dunia ini. Dia melakukan segala sesuatunya, melakukan yang terbaik. Dia memberikan kita yang terbaik, dia mengatur yang terbaik. Meskipun kadang-kadang kita tidak percaya, kita tidak mengerti bahwa itulah yang terbaik yang boleh Tuhan izinkan, yang boleh Tuhan adakan di dalam hidup kita. Kalau kemarin hari Selasa kita mendengar tentang bagaimana sih caranya kita percaya kepada Allah yang berkualitas, Tuhan yang berkualitas itu. Kita harus punya iman yang berkualitas, iman yang teruji. Meskipun di masa kesulitan kita tetap beriman bahwa Dia ada, Dia sanggup menolong. Ya. Nah, mari hari ini bukan hanya perlu iman, bagaimana hidup kita sebagai umat yang menyembah kepada Tuhan yang berkualitas, sebagai umat yang mempunyai iman yang berkualitas, ya, maka itu juga ditunjukkan lewat hidupmu, lewat hidupku. Bagaimana caranya aku hidup? Bagaimana caranya aku bergaul? Aku ada di dalam dunia ini dengan banyak orang yang tidak mengenal Kristus. Bukan hanya tidak mengenal, tetapi bahkan menolak Kristus. Kamu juga sama. Lalu bagaimana kita harus hidup? Bagaimana caranya kita bergaul? Mari kita mau lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 dan 17. 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14 dan 17. Ya, saya akan bacakan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Ya, kalau seimbang itu berat sebelah. Ya, kalau tidak seimbang artinya berat sebelah. Kalau seimbang itu sama, ya, sama tinggi, sama rendah, sama beratnya, sama entengnya. Dengan siapa? Pasangan, ya. Pasangan ini bukan hanya bicara mengenai laki-laki dengan perempuan, ya. Ini bicara bagaimana persahabatan, bagaimana pertemanan, bagaimana kerjasamamu begitu, ya. Tidak seimbang. Kenapa bisa dikatakan tidak seimbang? Karena
dengan orang-orang yang tidak percaya. Tidak percaya di sini nanti tidak percaya kepada Kristus, menolak Kristus. Ya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, lalu kamu justru bergaulnya, saya nggak bilang harus musuhan loh, ya. Bergaul ini artinya bersahabat erat sekali, ya. Bergaulnya, bertemannya, ngerumpinya, ngobrolnya, ngomonginnya, cara berpikirnya, cara berkata-katanya, cara bertindaknya, perbuatannya sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus, yang menolak Kristus, tidak percaya, dan bahkan dikatakan persamaan apa yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan. Kalau kamu bergaul dengan orang yang suka narkoba, ya, pasti nanti kamu akan terbawa. Merokok, maaf ya, kalau ada bapak-bapak yang masih merokok, berdoa. Pasti Tuhan akan bebaskan. Karena satu memang tidak sehat, dan kedua Tuhan tidak mau. Ya, Tuhan tidak mau. Itu bukan kebiasaan yang baik. Jangan tanya ayatnya ada enggak? Ada. Enggak semua harus dikatakan dengan ayat. Nanti Alkitabnya yang begini tipis aja udah jarang dibaca, enggak pernah dibaca, apalagi tebal. Enggak boleh nyubit, enggak boleh nyenggol, nggak boleh begini, semua dicatat, ya, nggak bisa, nggak boleh bilang jelek, nggak boleh bilang yang lain di setiap perkataan, nggak begitu. Kita dikasih hikmat untuk mengerti apa yang benar, apa yang baik, itu apa yang mulia, itu katakan, itu lakukan, ya. Jadi kebiasaan yang baik itu harus dipelihara, kebiasaan yang buruk harus dibuang, ya. Kemudian dikatakan lagi, bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya, kalau kamu dekat-dekat dengan orang yang suka ngomong kotor, dikit-dikit ngomong kotor, otomatis nanti kamu juga akan terbawa-bawa. Kalau kamu dekat-dekat sama orang yang sama anak-anak yang tidak suka belajar, suka bolos, suka nyontek, otomatis nanti kamu akan terbawa. Ya, apakah kamu harus musuhan dengan mereka? Tidak. Tetapi kamu justru harus memberikan nasihat, memberikan contoh. Kalau mereka tidak mau mencontoh, bahkan mengejek kamu, silakan. Berarti kamu tidak dapat berteman dengan mereka. Demikian juga dengan para kerabat dan sahabatku, ya. Ketika engkau berusaha berdagang, berjualan, ya, bekerja, lalu temanmu tidak jujur, jangan ikut-ikutan, ya. Temanmu suka sumpah serapah, jangan ikut-ikutan, jauhi itu, ya. Ada teman yang suka nongkrong sampai jauh malam, tidak seperti orang yang tidak punya pekerjaan, jangan dekat-dekat, ya, jangan. Bukan bermusuhan, tapi jangan ikuti kebiasaan mereka, ya. Kemudian begini, dikatakan apa persamaan antara terang dan gelap? Kenapa? Ya karena memang kita anak-anak terang. Kita baca dulu ayat yang ke-17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Jelas banget nih Tuhan bilang, ya. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Pisahkan firman Tuhan dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ya. Tuhan gak akan tolak kita. Bicara tolak artinya Tuhan dengar doa kita. Tuhan, kita selalu ada bersama dengan Dia ada bersama dengan kita. Kenapa sih? Ya, Tuhan katakan tidak ada persamaan antara terang dengan gelap. Kita mau baca nih di dalam 1 Yohanes. Kali ini ayatnya agak banyak, ya, nggak apa-apa ya. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-5. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-5. Dan inilah berita yang telah kamu dengar dari Dia, dari Tuhan, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kita kan ciptaannya yang sempurna. Kita adalah umat yang bagaimana? Umat dari siapa? Dari Allah yang terang. Oleh sebab itu kita juga terang. Kalau kamu ada di dalam ruangan yang penuh dengan lampu, orang akan lihat kamu dengan jelas. Karena apa? Kamu ada di dalam terang.
Tetapi kalau kamu ada di dalam lubang yang gelap, orang tidak dapat melihat kamu karena kamu ada di dalam gelap. Karena kita adalah umat Allah yang terang, berarti kita ada di dalam terang. Sebab itu terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Jelas ya? Kita baca lagi ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang kelima. 1 Tesalonika 5 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang. Wah, jelas banget. Dan anak-anak siang. Jadi jangan suka bergadang ya. Nongkrong-nongkrong meskipun hari Jumat, hari Sabtu. Kan gak sekolah besok. Nggak ada tuh artinya harus boleh nongkrong ya, apalagi di masa pandemi gini. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang yang kegelapan. Orang-orang kegelapan. Kalau gitu papa kerjanya malam, beda, itu bekerja bukannya nongkrong. Ya, ada orang-orang yang memang pekerjaannya harus di malam hari ya, pekerjaan yang benar. Ada nggak di malam hari? Ada. Misalnya para pilot, para penjaga, petugas di rumah sakit ya, tenaga kesehatan, para satpam, banyak sekali ya. Nah, anak-anak yang Tuhan sayang, kita adalah anak-anak terang. Ya, kita adalah anak-anak siang. Jangan suka hal-hal yang gelap, hal-hal yang malam. Ayat yang terakhir, 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Apa sih ayat ini artinya? Kita kan punya Allah yang berkualitas. Ya, kita mau iman kita berkualitas. Lalu bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita bergaul sembarangan? Karena bergaul sembarangan, perkataanmu, kebiasaan hidupmu akan jadi sembarangan juga. Ya. Dan tanpa kita sadari, kita menjadi orang-orang yang cemar. Cemar artinya keluar dari kekudusan, tidak lagi kudus, begitu. Ya. Dan orang-orang yang cemar, kita nggak mempunyai janji-janji Tuhan. Tetapi dalam 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama dikatakan kita memiliki janji. Janji apa? Janji berkat Tuhan, janji perlindungan Tuhan, dan terutama janji keselamatan hidup yang kekal. Mari kita punya Tuhan yang berkualitas, iman kita tingkatkan menjadi iman yang sangat berkualitas. Lalu kita juga mau, kalau kita punya iman yang berkualitas, hidup kita juga hidup yang berkualitas. Bergaul dalam pergaulan yang baik dan benar. Anak-anak terang tidak ada di dalam kegelapan. Mari kita mendengarkan pujian yang satu ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai
Bapa, terima kasih buat cintamu, buat kebaikanmu yang begitu luar biasa. Kami yang tadinya ada di dalam gelap, Tuhan, Engkau telah membawa kami kembali ke dalam terang. Oleh sebab itu ampuni kami dan ingatkan kami senantiasa bahwa kami ini tidak boleh ada di dalam kegelapan. Kami harus memisahkan diri dari kegelapan. Kami adalah anak-anak terang, tidak ada persamaan antara kami dengan anak-anak gelap. Kalau selama ini kami hidup sembarangan, kami berbicara sembarangan, kami berpikir sembarangan, kami melakukan perkara-perkara sembarangan, kami tidak pernah berpikir apakah Tuhan senang atau tidak. Bahkan ketika orang tua kami menasihati, mungkin juga ada saudara seiman kami menasihati, kami menjadi marah, kami menjadi tersinggung. Tetapi Tuhan ampuni kami. Tolong kami agar kami juga punya hidup yang berkualitas. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak, untuk setiap orang tua di masa pandemi ketika mereka harus di rumah, banyak di rumah. Tuhan tolong agar damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu pimpin hidup mereka. Sehingga mereka boleh hidup di dalam iman yang berkualitas, di dalam kehidupan yang berkualitas sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, ada berkat-Mu selalu mengalir di dalam setiap umat Tuhan yang hidup berkualitas di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita hidup berkualitas sesuai dengan firman Tuhan. Sampai bertemu besok pagi, Tuhan Yesus memberkati.